Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti kalian dahsyat dan luar biasa semua nih. Hari ini kita akan siapkan hati kita ya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik jangan ada yang main-main ya. Kita mau ambil sikap doa. Kita tutup matanya dan lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sangat bersukacita. Walaupun kami masih tetap di rumah, kami masih bisa memuji, memuliakan Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, supaya hari ini jadi hari yang sangat luar biasa buat kami semua. Engkau hadir bersama kami dan memberikan damai sejahtera sukacitamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Javier, tolong ambilkan buku papa di atas sofa. Oh, itu aja Pak, orang lagi seru nih. Javier aja Pak. Ya udah, Hazel, tolong ya. Enggak. Kamu. Aduh, ini kenapa sih berdua nih? Berisik banget, aku kan lagi tidur tahu. Itu tahu, Javier disuruh ambilin buku di sofa nggak mau. Wih Javier, udah. Eza sama Javier, kalau disuruh sama orang tua, kita harus taat ya. Kita harus nurut. Ya udah, ini kita mau mulai sekolah minggu nih bersama kakak-kakak sekolah minggu. Yuk kita ikutin ya. Ayo. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa, Bona? Jawabnya ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Javier dan Eje, kalian harus taat ya sama orang tua kalian. Ada nih ayat firman Tuhannya. Kita baca sama-sama ya di Keluaran 20 ayat 12. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama di Keluaran 20 ayat 12. Yuk, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Nah, seperti yang cerita Yeremia nih tentang ketaatan Nabi Yeremia. Ya udah, daripada kita penasaran, kita tonton sama-sama yuk ceritanya. Ayo. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita tentang Yeremia. Ayo adik-adik di rumah, ada yang tahu tidak siapa itu Yeremia? Wah, betul, hebat nih adik-adik di rumah, memang pintar-pintar semua. Benar sekali, Yeremia adalah seorang nabi Tuhan yang setia dan taat sama Tuhan. Dia selalu mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Nabi Yeremia telah dipilih Tuhan sebagai nabi sejak dia masih kecil. Nah, suatu hari saat Nabi Yeremia sudah besar, Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia. Yeremia, pergilah ke Yerusalem dan katakan kepada orang-orang di sana kalau mereka harus kembali kepada Tuhan. Kenapa ya? Kok Tuhan berbicara seperti itu kepada Nabi Yeremia? Ternyata di Yerusalem, orang-orang di sana sudah tidak menyembah Tuhan Yesus lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka menyembah dewa-dewa lain. Hal itu membuat hati Yeremia sangat sedih.
Yeremia memberitakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan Yeremia beritakan kepada orang-orang di sana. Tapi apa? Orang-orang di sana mengolok-olok Yeremia, bahkan menuduh Yeremia itu berbohong. Mereka bilang Yeremia adalah nabi palsu. Sampai akhirnya Yeremia dihukum. Dia dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang gelap, rusak dan sangat kotor. Walaupun Yeremia dimasukkan ke dalam sumur itu, tapi Yeremia tidak sendiri, karena Tuhan Yesus selalu menyertainya. Tuhan Yesus menolong dia. Tetapi walaupun Yeremia sendirian di dalam sumur yang kotor dan gelap itu, Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Bahkan rasa sakitnya diluputkan oleh Tuhan Yesus. Suatu hari ada seorang pelayan raja bernama Ebed-Melek. Ebed-Melek itu seorang Ethiopia. Nah, adik-adik di rumah ada yang tahu tidak? Orang Ethiopia itu kulitnya putih atau hitam? Betul. Orang Ethiopia itu kulitnya hitam. Tapi Tuhan tidak pernah melihat rupa. Dia bisa pakai siapapun untuk menjadi alat Tuhan. Mau kulit putih, kulit hitam, mau dia miskin, mau dia kaya, Tuhan bisa pakai siapapun. Begitu juga dengan Ebed-Melek. Tuhan pakai dia untuk menolong Yeremia. Suatu hari Ebed-Melek mendengar apa yang diberitakan tentang Yeremia. Suatu ketidakadilan. Kemudian Ebed-Melek menemui raja. Dan dia berkata, "Raja, tolong kasihanilah Yeremia. Jika dia tinggal terlalu lama di dalam sumur, dia akan mati." Untuk kali ini, raja mendengar perkataan Ebed-Melek dan raja membela Yeremia. Raja berkata kepada Ebed-Melek, "Cepat, bawa 30 orang bersamamu dan angkat dia keluar dari dalam sumur." Kemudian Ebed-Melek bergegas. Dia langsung menemui ke-30 orangnya dan dia menolong Yeremia. Kemudian Yeremia diangkat dari dalam sumur, dia ditarik. Tubuh Yeremia sangat kotor. Dia kedinginan dan kelaparan. Kemudian Yeremia dibawa menemui raja. Dan raja berkata kepada Yeremia, "Hai Yeremia, coba beritakan kepadaku apa yang Tuhan katakan kepadamu." Tetapi Yeremia tahu kalau raja tidak ingin kebenaran. Raja hanya ingin mendengar apa yang menyenangkan hatinya. Yeremia tidak mempercayai sumpah-sumpah raja yang berubah-ubah. Tetapi Yeremia tetap percaya kepada Tuhan. Dengan keberanian dan keteguhan hati, Yeremia terus memberitakan firman Tuhan. Walaupun resikonya sangat besar, bahkan mengancam nyawa Yeremia. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah mendengar cerita dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia sangat taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka dari itu, penyertaan Tuhan berlaku kepada Nabi Yeremia. Begitu juga dengan adik-adik. Tuhan mau adik-adik semua taat dengan perintah-perintah Tuhan, agar Tuhan Yesus senang. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang mau membuat hati Tuhan Yesus senang? Ayo angkat tangannya. Gimana caranya membuat Tuhan Yesus senang? Betul, dengan taat. Kita harus taat kepada mama dan papa kita ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Adik-adik tutup matanya dan lipat tangannya.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Engkau beri kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh belajar firman-Mu tentang ketaatan. Ampuni kami Tuhan, apabila kami menjadi anak yang kurang taat. Bantu kami Tuhan Yesus, untuk kami dapat menjadi anak yang lebih baik lagi, agar kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sepanjang Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati. I love you. Here we go. Every move I make it. Adik-adik, jangan lupa ya tonton video kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.